ambil debu yang baru, kemudian dari jari tengah kita, tangan yang kanan taruh di bawah sini, jalanin. Ini jempol pisahin, jangan sampai nempel. Kalau nempel nanti kena debunya mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zaina bil ikhlasi wasidqi wal khauf wa raja ilallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'zimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, nikmat umur panjang, sehingga kita diberikan keistiqomahan malam hari ini untuk duduk kembali di majlis ilmu, menuntut ilmu, supaya kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq fi mahabbatillahi ala tahqiq, kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu, masih menyempurnakan tentang persyaratan thaharah. Kemudian dikatakan wa man lam yajid ma'a au kana yadurruhul ma'. Kalau seandainya ketika thaharah tidak menemukan air, atau air ada akan tetapi tidak bisa sampai ke air karena ada halangan, mungkin karena ada binatang buas atau yang lainnya. Air ada, sumur ada, di dalam sumur itu ada air, tapi nggak bisa sampai ke air, ada halangan. Mungkin itu sumur dijaga sama harimau, sama macan dan lain sebagainya, nggak bisa sampai ke air. Apa yang harus dilakukan? Tayammama ba'da dukhulil waqti, maka engkau boleh bertayamum. Boleh bertayamum, tapi tayamumnya nanti. Kapan? Setelah masuk waktu sholat. Ya, setelah masuk waktu sholat. Waktu sholati walau majmu'ah jam'ut taqdim in farraga minha qabla dukhulil waqti ats-tsaniyah. Ya. Jadi tayamumnya setelah masuk waktu, walaupun jamaknya, sholatnya di jamak atau jamak takdim, ya, sholatnya di jamak atau jamak takdim. Apabila selesai dari sholat sebelum masuk waktu yang kedua, walaupun misalkan kan tadi dikatakan tayamumnya setelah masuk waktu. Nah, kalau sholatnya di jamak, zuhur, asar ke zuhur, sholatnya di waktu zuhur. Nah, ini kan waktu asar belum masuk, katanya tayamumnya harus masuk waktu. Zuhur udah masuk, tapi sholat asar ini waktunya belum masuk, nggak apa-apa. Kalau itu kan jamak, kalau jamak ya nggak apa-apa. Berarti sudah harus masuk di waktu sholat yang pertama. Atau isya dengan maghrib, ya, walaupun
waktu sholat isya belum masuk, tetap diperbolehkan tayamum di setelah masuk waktu sholat maghrib. Fa in dakhala waqtuha qabla al-firaghi minha batala al-jam'i wa tayammum. Ya. Kalau seandainya masuk waktu sholat sebelum selesai dari sholat yang kedua, maka batal jamak dan juga tayamum. Ya. Nah, kalau misalkan masuk waktu sholat sebelum selesai waktu sholat yang pertama, jadi jamak takdim tapi dikerjainnya mau masuk waktu asar, ya, mau masuk waktu asar. Nah, kemudian di di waktu sholat yang pertama itu belum selesai, tahu-tahu masuk waktu sholat yang kedua asar, ya. Jadi jamak takdim asar ke zuhur, tapi sholatnya bukan di awal waktu zuhur, tapi di akhir. Ketika mau takbir Allahu Akbar, ya, baru misalkan 1 rakaat nggak taunya masuk waktu asar, udah tayamumnya batal dan sholatnya juga batal, ya. Sholat jamaknya juga batal, ya, sholat jamaknya batal. Artinya asarnya nggak usah dijamak lagi, nanti dikerjain aja di waktunya, karena waktu asar itu sudah masuk, azan asarnya sudah masuk. Wala budda ma'a dukhulil waqti ayya'lama bidukhulihi yaqinan. Jadi memang benar-benar harus masuk waktu dan engkau harus yakin bahwa waktu sholatnya sudah masuk, baru boleh tayamum. Ya, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang waktu sholat. Jadi harus benar-benar yakin waktu sholat udah masuk, baru tayamum. Kalau sekarang masuk waktu sholat itu ditandai dengan azan. Kalau udah azan kita udah yakin dah, ya, ada azan, berarti udah masuk waktu. Tadi sore belum azan maghrib, nah kita belum yakin masuknya waktu maghrib. Setelah azan maghrib, nah baru kita tahu, yakin bahwa ini waktu maghrib telah masuk, karena ditandai dengan azan. Jadi harus yakin akan masuknya waktu. Wala budda man akhadha turab ba'da dukhuli aidan la qablahu wa in masaha bihi fil waqti falau tayammama au akhadha turab syakan fi dukhulil waqti lam yasih tayammumuhu wa in sadafahu. Nah, di sini dikatakan harus mengambil turab. Kalau tayamum itu kan pakai turab, pakai debu atau pakai tanah, ya. Harus mengambil debu atau tanah setelah masuknya waktu juga. Jadi kalau kita mau tayamum setelah masuk waktu sholat, debunya juga begitu. Kalau kita mau ambil debunya setelah masuk waktu sholat juga, ya, setelah masuk waktu sholat. La qablahu, nggak boleh sebelum masuk waktu sholat. Tayamum sebelum masuk waktu sholat nggak boleh, ya. Atau untuk mempersiapkan dulu tanah atau debu sebelum masuk waktu sholat boleh. Misalkan setengah jam lagi mau masuk waktu sholat, disiapin aja dulu tanah, ya. Nanti setelah masuk waktu sholat baru dia tayamum, baru pakai tuh tanah, ya. Wa in masaha bihi fil waqti, ya, walaupun dia menggunakan debu atau tanah tersebut di waktunya. Ya, kalau sebelum masuk waktu sholat nggak boleh. Falau tayammama au akhadhat turab syakan fi dukhulil waqti lam yasih tayammumuhu wa in sadafahu. Kalau seandainya dia tayamum, dia udah selesai tayamum, muka udah kena, kemudian tangan udah kena, ya, kemudian dia ragu-ragu, ini udah masuk waktu apa belum? Udah masuk waktu apa belum? Dia masih ragu-ragu tuh, ya. Apakah sah tayamumnya? Tayamumnya nggak sah. Wa in sadafahu, walaupun debu atau tanah sudah dipakai ke muka dan juga ke tangan. Kalau dia ragu-ragu masuknya waktu, nggak sah. Misalkan dia daerah terpencil, azan aja kagak kedengeran, jam nggak bawa jam, ya. Pokoknya dia nggak ada sesuatu yang menandakan akan masuknya waktu sholat. Dia ragu,
Tapi dia udah selesai tayamum, udah selesai muka, tangan udah kelar, dia ragu, udah masuk waktu apa belum nih? Udah masuk waktu sholat apa belum? Nggak sah tayamum. Ulang. Harus benar-benar masuk waktu sholat. Afada dzalika ar-Ramli fi syarhi Hadiyatun Nasih. Ya, nah ini perkataan daripada Imam Ramli ya di dalam kitab Hadiyatun Nasih. Wa zawalu najasah ya. Dan kedua, kalau mau tayamum maka diharuskan menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada di tubuh kita. Dihilangin dulu. Ya, najis-najis yang ada di tubuh kita dihilangkan. Min jami'il badan, di mana? Di seluruh badan kita. Baik di kepala, di tangan, di badan kita, di tubuh kita, semua najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Falau tayammama wa ala badanihi najasatun lam yasih tayammumuhu. Walaupun dia tayamum, di badannya ada najis, dia tahu di badannya ada najis, dia tetap aja ditayamum. Muka, tangan, kelar. Apakah sah tayamumnya? Enggak sah. Ya, tidak sah tayamumnya. Walau tayammama wa ala badanihi najasah lam yasih tayammumuhu, bala Imam Ramli, berkata Imam Ramli. Itu perkataan Imam Ramli. Jadi tayamum terus masih bawa najis, maka tayamumnya enggak sah, kata Imam Ramli. Ai wa dzalika in kana indahu minal ma yaziluha bihi wa ila sahat tayammumuhu inda Ibnu Hajar ma'a wujubi i'adah alaih. Nah, perkataan Imam Ibnu Hajar beda lagi. Imam Ibnu Hajar mengatakan apabila dia punya air mayaziluha bihi yang bisa menghilangkan najisnya. Dia punya air sedikit, enggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ngapain dia tayamum, di wudu aja. Dia punya air sedikit. Ini kira-kira air yang dia punya sedikit bisa ngilangin najisnya dia. Ya, bisa menghilangkan najisnya. Wa ila sahat tayammumuhu inda Ibnu Hajar, maka pakai itu air untuk menghilangkan najisnya. Ya, menghilangkan najisnya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, kalau misalkan dia tayamum dan dia nggak punya air, sedangkan di badannya ada najisnya, bagaimana? Kata Imam Ibnu Hajar, tayamumnya boleh aja, sah tayamumnya, ya. Akan tetapi tetap sholatnya itu mesti diiadah, diulang. Jadi perkataan Imam Ramli mengatakan kalau tayamum masih ada najis di tubuhmu, tayamumnya nggak sah. Imam Ibnu Hajar beda lagi perkataannya. Kalau engkau tayamum punya najis, ada nggak air sedikit buat ngilangin najisnya? Kalau ada air sedikit buat ngilangin najisnya, ilangin najisnya, kau tayamum, kemudian kau sholat. Tapi kalau nggak ada air dan badan kau najis, tayamum aja, kata Imam Ibnu Hajar. Engkau tayamum, setelah itu nanti sholatnya diulang. Walaupun bawa najis, nggak apa-apa, ya. Walaupun bawa najis. Wa inda Jamalur Ramli yusolli salatal faqidu tahurain bila tayammum. Ya, nah berkata Imam Jamalur Ramli. Imam Jamalur Ramli mengatakan, udah kalau engkau punya najis di tubuhmu, ya, nggak ada air buat ngilangin dan lain sebagainya, bagaimana? Katanya udah nggak apa-apa, sholat aja tanpa tayamum, nggak apa-apa tanpa tayamum. Itu namanya sholat faqidu tahurain. Ya, sholat faqidu tahurain, nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tayamum, udah sholat aja. Ya, namanya sholat faqidu tahurain bila tayamum, tanpa menggunakan tayamum. Udah sholat aja, sholat terpaksa. Kenapa? Karena pakaiannya najis. Ya, kalau pendapat Imam Ramli tadi, kalau saya tayamum ada najis, percuma saya tayamum, rasa juga. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, nggak apa-apa. Ya, dan di badanmu ada najis, tidak bisa menghilangkan, kalau tayamum aja, nanti sholatnya diadah. Tapi pendapat Jamalur Ramli mengatakan, udah sholat aja. Ya, kalau emang udah masuknya waktu, nggak usah perlu tayamum, sholat aja. Namanya sholat faqidu tahurain, yang tidak ada air, tidak ada debu, udah sholat aja. Tapi sholatnya harus diada. Nanti kalau ada air, ya, air datang, kemudian pakai itu air, hilangkan najis. Setelah hilangkan najis, ambil air wudhu, ulang sholat yang tadi.
Ya, salat yang tadi diulang. Wa ma'rifatul qiblah. Nah, kemudian di dalam tayamum engkau harus mengetahui arah kiblat dulu. Harus mengetahui arah kiblat. Bi an yajtahida fil qiblati qabla tayamum. Jadi sebelum tayamum kita harus tahu dulu arah kiblat mana. Tadi tuh tayamum setelah masuk waktu menghilangkan najis yang ada di badan, kemudian harus mengetahui arah kiblat dulu sebelum tayamum. Jadi kalau udah masuk waktu, udah masuk waktu, cari dulu nih arah kiblat mana. Udah ketemu arah kiblat, nah baru kita tayamum. Setelah itu kita sholat. Ya, harus mengetahui arah kiblat. Wa hadza ma'tamadahu Imam Ibnu Hajar fi kutubihi. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ya, jadi sebelum tayamum harus mengetahui dulu arah kiblat. Wa naqalahu syekhuhu fi syarhir raud anit tahqiqi wa tamadahu fi tahrir wa raja fi mawadhi akhar min syarhir raud jawaz tayammum qabla al-ijtihad fil qiblah. Nah, juga diperbolehkan tayamum sebelum kita mengetahui arah kiblat. Jadi kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, ente jangan tayamum dulu, harus cari dulu arah kiblat mana. Kalau udah ketemu arah kiblat baru tayamum. Pendapat yang lain mengatakan nggak apa-apa, yang penting udah masuk waktu, ya engkau tayamum, kau hilangkan najis, kau tayamum, walaupun belum tahu di mana arah kiblat, nggak apa-apa, ya jalan aja. Wa tamadahu fi mughni wa nihayah hakadzalika Muhammad Al-Qurdi. Ya, jadi yang mana itu pendapat yang kita pakai? Ya, kesemuanya itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, nah kalau selama mazhab Imam Syafi'i, yang mana aja pendapat yang dipakai boleh, kecuali di luar mazhab. Ya, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Jamal Romli, ini semuanya Imam Syafi'i. Hanya beda pendapat aja. Yang mana yang kita pakai, yang mana aja terserah. Mau pakai Imam Romli boleh, mau pakai Imam Ibnu Hajar boleh, mau pakai Jamal Romli boleh, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi terkadang Imam Ibnu Hajar itu pendapatnya lebih keras dibandingkan pendapatnya Imam Romli. Kebanyakan gitu. Jadi paling banyak biasanya di Indonesia ini mereka menggunakan pendapatnya Imam Romli. Biasanya. Ya, nah kayak tadi kan Imam Ibnu Hajar, pendapat Imam Ibnu Hajar itu nggak boleh tayamum, harus cari dulu arah kiblat. Nah, karena agak keras. Kalau Imam Romli kebalikannya, nggak apa-apa, udah tayamum aja walaupun kau belum tahu arah kiblat. Habis tayamum baru kau cari arah kiblat. Nah, gitu. Jadi yang mau dipakai mana aja boleh. Ya. Wa yakunu tayamum biturab, dan tayamum itu harus menggunakan turab, ya, tanah. Bijami anwa'ihi wa in ikhtalafa launuhu hatta abyadu al-ma'kul safahan wal ardi ma'kul tadawiyan. Ya, turabnya yang mana, tanahnya yang mana, aja boleh, ya, yang mana aja boleh, walaupun beda warna. Biasanya tanah warnanya coklat, tapi ini tanah warnanya putih, nggak apa-apa. Kalau ketemu tanah warna kuning lagi nggak apa-apa, ya, apa-apa, yang mana aja. Bukan bukan setanah-tanahnya yang dipakai buat tayamum, enggak, ada caranya. Ya, ada orang belajar tayamum pakai tanah, sama tanah jadi taruh di mukanya sama tangan dia, kagak. Ada caranya itu semua. Ya, ada caranya. Al-khalis, ya, yang kedua persyaratan tanahnya itu harus khalis. Khalis itu apa? Harus murni, ya, harus murni, tidak boleh tercampur dengan apapun. Min khalitin karamli na'imin yaltasaku bil adu. Ya, jadi tanahnya mesti murni, nggak boleh kecampur dengan apapun. Atau itu tanah bekas biasa orang buang air di situ, nggak bisa dipakai, karena itu sudah terkena najis. Ya, harus benar-benar murni dan belum terkena najis. Wa karamli na'im kaza'faran wad daqiq wa nahwihima wa in qala al khalid afada dzalika ar-ramli. Ya, nah, begitu.
Kemudian tanahnya itu harus tahur, harus suci, ya, harus suci, ya. Fala yasihu bil musta'mal, tidak diperbolehkan menggunakan tanah yang musta'mal. Musta'mal itu artinya yang udah kepake, nggak boleh, harus benar-benar yang suci, yang belum terpakai. Wa huwa ma bagiya bi adwi al-masih wal mamsuh au tanassar minhu bada imsasihi al-basharah afadahu ar-ramli. Nah, tanah musta'mal bagaimana? Tanah musta'mal yang sisa setelah pemakaian tayamum, itu nggak bisa dipakai lagi. Kita misalkan pakai nih, sini, pakai. Nah, setelah kita pakai buat muka, nggak boleh ngambil yang di sini lagi buat tangan, ambil lagi tempat yang lain. Ambil lagi tempat yang lain, ya. Atau debu yang tercecer dari kulit yang bekas dari kulit setelah digunakan untuk tayamum, ya. Atau kita pakai debu atau pakai tanah buat ke muka. Nah, biasanya ada debu lagi turun dari muka kita. Nah, debu ini kita pakai lagi buat tangan, nggak boleh. Ya, itu namanya debu yang sudah dipakai atau tanah yang sudah dipakai. Wala budda ma'a tuhuriyatihi ayyakuna lahu ghubar bihaitsu yata'allaqa bil udwil mamsuh bihi, ya. Nah, dia harus tanahnya bentuknya itu seperti gubar, seperti debu, ya. Jadi kalau tanah kita ambil, kita udah dapat nih tanah bersih suci, ya, kemudian murni. Nah, ini tanah itu nanti yang kering, ya, bukan yang basah. Nanti itu diayak dulu, diayak benar-benar sampai dapat yang halus. Nah, itu baru boleh kita pakai buat tayamum, ya. Begitu juga yang tanah tapi yang bentuknya sudah menjadi gubar, sudah menjadi debu, ya. Atau seperti apa tuh namanya, kaca-kaca. Kalau kaca, kalau kita lihat dari sini langsung nggak kelihatan ada debunya. Tapi kalau kita nyamping kemari, ini kaca nih, kita lihat begini, nggak ada debunya. Tapi kalau kita lihat dari samping, nah itu ada debunya. Nah, ini boleh kita pakai, ya. Debu-debu yang nempel di kaca atau yang nempel di apa tuh namanya, yang nempel di dinding, ya, di pintu dan lain sebagainya. Itu boleh kita pakai untuk tayamum. Wa yakunu tayamum fil wajhi. Nah, tayamum itu di mana? Tayamum itu hanya di dua anggota tubuh, di wajah dan juga di kedua tangan kita. Nggak ada lagi yang lain. Tidak seperti wudhu, ya, ada kepake kepala, kemudian ada juga kaki. Tayamum enggak, hanya wajah dan juga kedua tangan. Ya, wa yakunu tayamum fil wajhi, dan tayamum itu yang pertama di wajah. Wa yajibu mashu zahiru mustarsil lihyatihi, ya, wa muqbilu min anfihi ala syafataihi kal wudu afada asyargawi. Nah, muka kita misalkan ambil nih debu. Setelah ambil debu, kemudian kita taruh aja di muka kita, ya. Nggak perlu kayak wudu di gosok-gosok begitu kayak wudu, nggak. Gini aja. Hidungnya kita kenain gitu. Walaupun nggak sampai ke dalam, tetap kenain hidung kita sampai bawah. Udah selesai, ya. Itu di muka kita. Wal muqbil min anfihi ala syafatayh, ya. Nah, kenain hidung kita sampai bawah, mulut ke bawah, udah selesai, ya. Udah selesai gitu. Kemudian wal yadain, yang kedua, anggota tayamum adalah kedua tangan kita. Ilal mirfaqain, ya, yurattibuhuma, sampai mana tangannya? Tetap tangan itu sama seperti wudu ketika tayamum, sampai ke sikut kita, sampai di sikut, ya. Ini sampai sikut. Wa yurattibuhuma el adwain, ay walau an hadathi akbar,
Jadi harus tartib. Tartib itu muka dulu baru tangan. Nggak boleh kita tayamum tangan aja dulu, habis tangan baru muka, nggak boleh. Harus muka dulu baru tangan, ya. Bukan seperti mandi besar. Nggak. Wa inna ma lam yajib tartibu fil ghusli li'annahu lama yakunul wajib fihi ta'mimu yaj'alul badan kalau udwi al-wahid afadahu asyargawi. Ya, kecuali kalau mandi besar. Kalau mandi besar nggak perlu dari mana nih, atas dulu, sampai badan dulu, sampai kaki dulu, yang mana aja. Karena tubuh ini satu katanya. Ketika kau ambil air, kau mandi besar, air sampai di atas kepalamu, kau niat mandi besar, sah. Ambil air sampai ke badanmu, kau niat mandi besar, sah. Walaupun ambil air, sentuhin ke kaki, niat mandi besar, sah. Habis itu sempurnain badan kita dengan air, sah. Dimanapun. Tapi kalau tayamum beda. Kalau tayamum itu ada aturannya, ya. Muka dulu, kemudian baru kedua tangan, ya. Muka kemudian kedua tangan. Wa yushtaratu ayyakuna tayammum bidarbatin. Jadi tangannya enggak kayak wudu, ambil debu kemudian gosok-gosokin tangan. Enggak, ini bisa jadi mustakmal. Kalau kita ambil debu buat muka, kemudian ambil lagi debu buat tangan. Tangan kita gosok-gosok, mustakmal nih. Enggak boleh digosok-gosok. Jadi ambil caranya, ada ambil. Kalau kita punya cincin, buka dulu cincin. Kalau kita punya jam tangan, buka jam tangan. Ambil debu yang baru, kemudian dari jari tengah kita, tangan yang kanan, taruh di bawah sini. Jalanin, ini jempol pisahin, jangan sampai nempel. Kalau nempel nanti kena debunya mustakmal. Jalanin dari sini. Kalau udah sampai di pergelangan tangan, yang ini yang 4 tekep. Tekep begini. Jalankan sampai sikut, puter. Nah, nanti jempol ketemu jempol. Nah, dah. Ini nggak kena nih. Ini masih baru debunya. Kan tadi begini. Ini nanti buat yang kiri. Gini. Ini tekep mari. Dorong sampai sikut, puter yang kanan, jalanin lagi. Setelah sampai sini, jari yang 4 ini lepas. Nanti ketemu jempol sama jempol. Nah, nanti debu yang di sini buat jempol yang di sini. Ini kan debunya belum kepake nih. Ya, nah ini debu yang belum kepake buat tangan kiri. Sama, jalanin, tekep di sini yang 4. Dorong sampai sikut, puter, nanti ketemu jempol dengan puter gini, jempol dengan jempol. Udah, nggak kena mustakmal. Tapi kalau begini, wah itu mustakmal semua. Ya, debunya bisa nggak murni lagi, bisa nggak suci lagi. Tapi justru menjadi mustakmal. Wa yushtaratu ayyakuna tayammum bidarbatin. Ketika tayamum harus menggunakan 2 kali debu, ya 2 kali pukulan atau 2 kali debu, ya. Yatayaqqan, ya harus dengan binaglatain, harus dengan memindahkan 2 kali pindahan debu, ya. Fala yakfi bidarbatin wa in amkana tayammum biha bi khirqatin wa nahwiha. Jadi harus 2 kali pindahin debu. Tadi debu sini, pindahin 1 buat muka, ambil lagi 1 buat tangan. Nggak cukup, boleh nggak 1 kali aja, 1 buat muka sama tangan, nggak boleh. Kalau 1 buat muka, kemudian buat tangan, itu mustakmal. Ambil lagi debu yang baru buat tangan, ya harus 2 kali. Harus 2 kali. Wa in amkana tayammum biha bi khirqatin wa nahwiha. Wa mahalul iktifa bidarbatin wa in hasalal isti'ab bihima, ya. Fatukrahu ziyadah alaihima hina idin. Boleh nggak 3 kali? Makruh. Ya, 2 kali udah cukup. 1 kali buat muka, 1 kali buat tangan. Ya, saya mau nambahin sampai 3 kali, 4 kali, makruh. Ya,
makruh. Wa illa wajabat ziyadah alaihima, ya. Waqad tahrimu wa dzalika bi an hasal al isti'ab wa dhagal waqt au kana turab la yaghfih ma'a ziyadah, ya. Nah, dan juga dikatakan wa illa wajabat. Nah, kalau misalkan 2 kali pukulan, 2 kali pindahin debu masih belum cukup, nah boleh nambah 1 lagi. Ya, boleh nambah 1 lagi. Waqat tahrim, dan terkadang bisa jadi haram. Ya, wa dzalika bi an hasalal isti'ab wa dhagal waqt au kana turab la yakfih ma'a ziyadah, ya. Nah, bisa jadi haram kalau terlalu berlebihan. Padahal 2 kali pindahan debu udah cukup, dia nambah lagi 3, nambah lagi 4, nambah lagi 5, bukan makruh lagi, bisa jadi haram, ya. Fatal khisu anna ziyadata ala darbatin takun wajibah wa makruhah wa muharramah. Apa dzalika Muhammad Al-Qurdi, ya. Jadi menambah 2 kali pindahan, memindahkan debu, terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, ya. Makruh 2 kali udah cukup, dia mau nambah makruh, ya. Wajib baru 1 kali, ya. Kemudian debunya itu nggak cukup, ya. 2 kali ini nggak cukup, harus 3 kali, wajib nambahin 1 lagi. Haram kalau terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebih-lebihan. Wa innama yu'tadu bitayamum niatul istibahah fardhis shalah, ya. Nah, ketika kau tayamum, maka niatnya istibahah fardhis shalah. Aku diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu. Beda dengan wudu. Kalau wudu, ya, nawaitu rafal hadatsil asghar, nawaitu rafal hadath, nawaitul wudu, boleh, ya. Tapi kalau tayamum niatnya beda. Tayamum niatnya nawaitu, ya, nawaitu istibahah li fardhis shalah. Aku niat diperbolehkan untuk melakukan salat fardu. Ai walau mutlaqan an ghairi ta'yin au naqalaha au huma au shalah la bi niati rafil hadas, ya. Walaupun niatnya mutlak, misalkan nawaitu istibahah fard, ya, nawaitu istibahah shalah. Aku niat diperbolehkan salat. Mau enggak nyebutin salat fardu atau enggak nyebutin apa, aku niat diperbolehkan salat aja, ya, boleh, ya. An ghairi ta'yin au naqalaha au huma, atau apa tuh namanya, dia niatnya nawaitu istibahah fardu, ya, nawaitu istibahah fardu shalah, dua-duanya dipakai, atau menggunakan nawaitu istibahah shalah, boleh. Dan yang tidak diperbolehkan ketika tayamum dengan niat raf'ul hadas, aku niat mengangkat hadas, nggak boleh, ya. Seperti niat tayamum, seperti niat wudu. Kalau engkau wudu niatnya mengangkat hadas, boleh. Tapi kalau tayamum niatnya mengangkat hadas, nggak boleh, ya. Harus niatnya istibahah li fardhis shalah. Wala bi niati tayamum wahdah, nggak boleh juga niat tayamum, aku niat tayamum, nggak boleh, ya. Niatnya aku niat tayamum, nggak boleh, ya. Wala yastabihu fardhi illa bi niati wahdah au ma'an nafal wa ila fanawafil faqat, ya. Nah, kalau misalkan dia niatnya nawaitu istibahah fardu shalah, jadi diperbolehkan menggunakan sholat fardu 1 kali, ya. Sholat sunnahnya berapa kali silahkan. Jadi 1 kali tayamum hanya diperbolehkan 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnahnya silahkan. Kalau saya niat di tayamum itu nggak pakai sholat sunnah, hanya aku niat diperbolehkan sholat, sholat wajib. Aku niat tayamum diperbolehkan untuk sholat wajib, nggak nyebutin sholat sunnah, nggak apa-apa, ya. Atau nyebutin dua-duanya, aku tayamum niat diperbolehkan untuk sholat wajib dan sholat sunnah, boleh, ya. Kalau hanya diperbolehkan untuk sholat wajib aja, hanya satu sholat wajib, kemudian sholat sunnahnya berapa aja silahkan, ya, berapa aja silahkan. Nanti kalau misalkan asar, tayamum lagi, ya, untuk sholat fardu asar.
maghrib tayamum lagi. Pokoknya satu kali tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Kalau sholat sunnah berapa aja silahkan. Wal janazah hunaka naflin. Ya, kalau ada jenazah, air nggak ada jenazah, ini gimana nih, sholatin apa kagak? Tetap harus disolatin. Kan nggak ada air, maka yang sholatin tayamum. Ya, yang sholatin itu tayamum. Nah, sekarang kalau tayamum sholat jenazahnya ini seperti apa? Maka kedudukannya sama seperti sholat sunnah. Aku niat diperbolehkan sholat sunnah, itu aja udah. Niatnya itu, niat tayamumnya. Aku diperbolehkan Aku niat diperbolehkan sholat sunnah. Wa ta'tabiru tilkan niyah idza kanat ma'an naflin, ay tahwil liturab min nahwil ard. Wa yajibu istidamatuha istihdaran ila mashi aw lil wajhi. Ya. Jadi kalau dia tayamum, aku niat tayamum untuk sholat sunnah, nggak boleh buat sholat fardu. Masuk waktu sholat fardu di tayamum, tapi niatnya aku niat tayamum diperbolehkan untuk sholat sunnah, nggak boleh digunakan buat sholat wajib. Atau dia tayamum, saya mau tayamum, aku niat tayamum diperbolehkan untuk baca Quran, hanya baca Quran aja, ya, hanya baca Quran aja. Jadi ada 3 tingkatan, diperbolehkan sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk baca Quran. Diperbolehkan untuk sholat sunnah, nggak boleh naik ke atas. Sholat wajib diperbolehkan untuk sholat sunnah dan baca Quran. Aku niat tayamum untuk baca Quran, nggak boleh naik ke atas nih, nggak boleh naik ke atas buat sholat sunnah dan juga buat sholat fardu. Ya, begitu tingkatannya. Dan diwajibkan konsentrasi niat sampai membasuh wajah. Ya, jadi ketika tayamum ambil nawaitu istibahah li fardhi shalah. Itu kita konsentrasi nih. Konsentrasi sampai niat nawaitu istibahah li fardhi shalah, sampai kena muka kita. Boleh. Jadi konsentrasi niat, betul-betul dari mindahin debu sampai ke wajah kita ini betul-betul konsentrasi. Ya, konsentrasi di niat, jangan pikiran apa-apa. Ya. Li'annahu al-maksud wa aman naflin wa in kana ruknan falaysa maksudan fi nafsih. Ya. Nah, kalau dia tayamum untuk sholat sunnah, nggak konsentrasi di dalam niatnya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib harus konsentrasi di dalam niat sampai debu itu kena ke wajah kita. Nah, kalau di tangan niat lagi nggak usah. Cukup niatnya 1 kali aja. Ketika sampai di wajah, udah nanti tangan ambil pakai biasa. Nggak perlu niat lagi ketika di tangan, nggak perlu. Ya, cukup di wajah. Falau azabat fima bainahuma lam yadur ala mu'tamad afada dzalika Muhammad Ar-Ramli fi syarhi Hidyatun Nasih. Tapi kalau orang yang susah konsentrasi, saya susah konsentrasi, habis ambil turab ke wajah, pikirannya kemana-mana, udah katanya Imam Ramli, ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau bisa konsentrasi, kalau nggak bisa ya udah, ya nggak apa-apa. Imam Ramli agak mudah pendapatnya, nggak terlalu streng, nggak terlalu keras. Mungkin ada pertanyaan tentang tayamum. Kalau apa? Sakit. Dia lagi sakit, orangnya lagi sakit, boleh tayamum. Iya. Iya, kalau dia nggak bisa tayamum, kita tayamum. Hah? Kalau apa? Ceweknya siapa ya? Hah? Ya kalau bukan muhrim ya nggak boleh. Suruh adiknya dia, siapanya dia. Kalau istri ya tayamumin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul tamam bi surah ma'. Sallallahu alaihi wa zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan likulli syarr jaribatan likulli khair. Lana wa li walidina wa auladina ma syekhana fil afiyah karimna bi kamil futuh wal muluk wa rusuh.
ووسع الجسد والقلب واخرمنا بكامل علم والعمل خشية والمتابعة لرسول الله الأعظم والاستغناء للناس واختم لنا ولكم حسنى في خير لطف وافية يا أمل شامل لخيرات الدنيا والآخرة ودروه إمام نووي والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.